Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Amelia dengan ujung NIM terakhir 011 dari kelas A Indralaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perhitungan perancangan mixing dan juga agitation. Nah, untuk kasus perhitungan yang pertama, sebuah bejana aduk atau agitated vessel memiliki diameter 3 feet atau 0,914 meter. Ini merupakan DT-nya atau diameter tangki. Menggunakan turbin berdaun lurus 6 daun dengan diameter 1 feet atau 0,304 meter. Ini merupakan diameter turbinnya atau impeller. Dipasang dengan jarak 1 impeller di atas bejana dan memiliki kecepatan putar 360 revolution per menit. Bejana itu digunakan dalam netralisasi larutan encer NaOH di dalam air pada 70 derajat Fahrenheit, ini suhunya, dengan asam nitrat pekat dalam kuantitas yang secara stoikiometri ekivalen. Di mana kedalaman air zat cair dalam bejana adalah 3 feet, diasumsikan semua asam ditambahkan sekaligus. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan netralisasi tersebut? Nah, ini yang dicari mixing time-nya. Langkah yang pertama, yaitu kita harus mengetahui data apa saja yang terdapat di soal, di mana telah kita ketahui tadi terdapat diameter tangki sebesar 3 feet, kemudian diameter impellernya 1 feet, kecepatan putarnya yaitu 360 revolution per menit diubah ke revolution per second dibagi 60 menjadi 6 R per S, suhunya 70 derajat Fahrenheit, dan E atau jarak antara impeller dan juga bejananya itu 1 feet. Ditanya waktu netralisasi atau mixing time-nya. Nah, selanjutnya yaitu kita mencari nilai densitas dan juga viskositas pada tabel appendix 14. Nah, ini data yang diperlukan untuk menyelesaikan soal tabel appendix 14, di mana suhu yang telah ada di soal itu 70 derajat Fahrenheit. Sehingga kita dapatkan viskositas sebesar 0,982 centipoise diubah ke pound per feet second menjadi 6,6 kali 10 pangkat min 4 dan densitasnya 62,30 pound per feet kubik. Nah, setelah mendapatkan densitas dan juga viskositas, kita akan menghitung Reynolds number menggunakan rumus ini, di mana itu merupakan kecepatan putar dikali diameter impeller pangkat 2 dikali densitas per viskositasnya. Kita masukkan data yang telah diketahui tadi dan didapatkanlah hasil Reynolds number-nya sebesar 566.364. Kemudian setelah mendapatkan Reynolds number, kita akan membutuhkan mixing time factor. Mixing time factor ini kita cari di figur 9.15. Nah, pada gambar 9.15 ini ditampilkan hasil beberapa sistem yang diplot, seperti mixing time factor yang bagian vertikal dan juga Reynolds number untuk yang horizontal. Kita mendapatkan Reynolds number-nya tadi 566.363, di mana itu merupakan lebih besar daripada 10 pangkat 3. Maka untuk turbin dengan perbandingan diameter turbin dan juga diameter tangki yang 1/3, maka nilai dari mixing time factor-nya itu 36, di mana perbandingan antara diameter turbin dan diameter tangki kita tadi juga 1/3. Nah, ini 1/3. Maka nilai mixing time factor-nya itu sebesar 36. Setelah kita dapatkan mixing time factor, kita akan mencari mixing time-nya. Dapatkan tadi mixing time factor sama dengan 36, sehingga mixing time-nya 36 dibagi dengan kecepatan putar tadi. 36 per 6 R per second sama dengan 6 sekon. Sehingga waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan netralisasi larutan encer NaOH dengan asam nitrat pekat yaitu 6 sekon. Kemudian, kasus perhitungan yang kedua. Sebuah turbin berdaun rata dan 6 daun atau flat blade turbine with 6 blades dipasang di pusat tangki vertikal, memiliki kecepatan putar 90 revolution per menit,
dengan diameter tangki 6 feet atau 1,83 meter. Ini merupakan DT atau diameter tangki, dan diameter turbinnya 2 feet atau 0,61 meter. Ini DA-nya. Dan terletak 2 feet dari dasar tangki. Lebar daun turbin sama dengan 6 inci, di mana tangki itu akan digunakan untuk mencampur komponen karet lateks yang memiliki viskositas 1200 poise dan densitasnya 70 pound per feet kubik atau 1120 kg per meter kubik. Berapakah daya yang diperlukan untuk mengoperasikan alat pencampur tersebut? Berarti yang ditanya ini dayanya. Nah, tadi didapatkan di soal, diameter tangki 6 feet, diameter impellernya 2 feet, kecepatan putar 90 revolution per menit, diubah lagi menjadi 1,5 revolution per second, densitas telah diketahui yaitu 70 pound per feet kubik, dan viskositasnya 1200 poise, dikonversiin ke pound per feet second menjadi dikali 0,0674, didapatkanlah 80,64 pound per feet second. Nah, kita juga membutuhkan data gravitasi, yaitu 32,70 feet per second. Ditanya daya untuk operasi alat tersebut. Nah, sama seperti tadi, kita mencari Reynolds number terlebih dahulu dengan menggunakan rumus ini, diameter turbin pangkat 2 dikali kecepatan putar dikali densitas per viskositas. Maka didapatkanlah hasil Reynolds number-nya yaitu 5,2. Kita memerlukan nilai konstanta KL yang ada pada tabel 9.3. Nah, untuk menentukan nilai konstanta pada tabel 9.3 diperlukan data dua berikut ini, yaitu S3 dan S4, di mana dapat dicari dengan L per DA, di mana L-nya itu panjang impeller dan DA-nya itu diameter impellernya. Didapatkanlah 0,25, dan S4-nya W per DA, di mana W lebar impeller dan DA-nya itu diameter impeller, didapatkanlah 0,2 KL. Jadi pada tabel 9.3 ini, karena tadi kita menggunakan turbin dengan 6 bilah, berarti yang ini, dan nilai S3 dan S4 kita tadi itu 0,25 dan 0,2. Maka nilai konstanta KL-nya itu yang 65 ini. Nah, diberitahukan juga bahwa menurut ini persamaan 9.21 dan 9.22 dapat digunakan ketika Reynolds number itu kurang dari 10, di mana Reynolds number kita tadi 5,2, sehingga kita dapat menggunakan persamaan tersebut. Jadi untuk mencari daya, kita memerlukan power of number terlebih dahulu. Power of number dicari menggunakan KL per Reynolds number. Masukkan datanya ke rumus, sehingga didapatkanlah 12,5. Setelah kita mendapatkan power of number-nya, NP tadi kita substitusikan ke persamaan 9.20, di mana rumusnya yaitu power of number dikali kecepatan putar pangkat 3, dikali diameter turbin pangkat 5, dikali densitas, dan dibagi gravitasi. Dimasukkan datanya ke dalam rumus, dan didapatkanlah hasil akhir 2.938 feet pound force per second, dan dikonversikan ke kilowatt menjadi 3,983, sehingga daya yang diperlukan untuk mengoperasikan alat tersebut yaitu 3,983 kilowatt. Baiklah, ini merupakan referensi dari perhitungan kasus kali ini. Selanjutnya demikian, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.